I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that damn. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mata kuliah Ilmu Sosial Budaya dengan tujuan sebagai bentuk ujian tengah semester ganjil tahun akademi 2023-2024 dengan metode unjuk kerja dengan dosen pengampun Ibu Juwita Desri Ayu, STR Kep, M.Kep, dan dengan beberapa anggota kelompok kami dari program studi D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu. Dan perkenalkan, nama saya Miki Fatmala dengan NPM 230105009 dari Prodi D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu. Perkenalkan, nama saya Zahra Yusofa, NPM 230105017 dari Prodi D3 Kebidanan semester 1 Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu. Perkenalkan, nama saya Munawaro, NPM 230105010. Itu tadi beberapa anggota kelompok kami. Langsung saja, saya ingin memberitahukan topik pembahasan kami, yaitu terkait dengan perihal aspek sosial budaya pada masa nifas dan bayi baru lahir. Topik pembahasan di dalamnya yaitu yang pertama, makna nifas, yang kedua, interaksi dengan bayi, yang ketiga, psikologi kehilangan, yang keempat, persepsi budaya, yang kelima, seks, perilaku seks saat nifas, yang keenam, aspek ramuan, yang ketujuh, aspek kritis. Baik, langsung ke materinya. Yang pertama itu nifas. Makna nifas ini adalah masa sesudah persalinan yang diperlukan untuk pemulihannya alat kandungan dan alat reproduksi dengan lamanya 6 minggu atau biasa kita sebut dengan 40 hari. Masa nifas juga seringkali memiliki larangan untuk dikonsumsi seperti makanan yang amis-amis. Karena masa nifas memerlukan makanan yang bergizi seimbang, karena makanan sehat akan mempercepat penyembuhan luka pasca persalinan. Yang kedua, ada interaksi dengan bayi. Jangan mengira bayi belum bisa diajak berkomunikasi setelah lahir. Bayi bisa diajak berkomunikasi melalui tawa, senyum, dan menangis saat ia tidak merasa nyaman. Namun, jauh sebelum bayi dapat berbicara, bahkan sejak di kandungan, ia juga sudah mampu memahami kata-kata yang sering diucapkan ibunya atau orang yang di sekitarnya. Kita sebagai bidan memberikan bimbingan kepada ibu hamil untuk melakukan interaksi dengan bayi secara berkualitas. Contohnya, saat hamil, ibu sering mengajaknya bercerita, ibu sering mengajaknya berkomunikasi lewat sentuhan tangan, atau ibu lewat sentuhan suaminya juga bisa. Atau pasca lahiran, ibu seringkali bercerita, mengajaknya mengobrol, mengajaknya berbicara, atau mengajaknya bermain. Psikolog kehilangan. Bidan atau dokter harus menyampaikan status bayi, apakah bayi itu hidup atau meninggal. Reaksi emosi ibu di saat itu apabila terjadi kehilangan bayi dapat berkembang dari sikap depresi lalu trauma dan tersadarkan. Dan kita sebagai bidan wajib memberikan bimbingan dan dampingan kepada ibu yang telah kehilangan bayinya. Persepsi budaya. Tidak semua masyarakat memiliki konsep yang sepadan dengan konsep nifas. Kepercayaan kesadaran masyarakat terhadap nilai atau norma kehidupan dapat bermulai dari agama, adat, dan budaya, lalu pantangan atau anjurannya. Contohnya pada adat Jawa, ibu dilarang makan daging dan makan ikan laut. Dipercaya menu itu dapat memperlambat penyembuhan luka pada ibu setelah melahirkan.
Saya akan menjelaskan perilaku seks saat nifas. Masa nifas, masa pemulihan organ seks perempuan membutuhkan waktu yang cukup untuk masa pemulihan organ seks tersebut. Derajat sakit pada wanita pasca melahirkan merasakan sakit pada organ kelahiran. Dan peran bidan memberikan kepada suami dan istri dalam menghadapi masa nifas. Berikut wanita waktu untuk memulihkan fisik dan untuk laki-laki untuk bisa mengerti keadaan istrinya. Aspek kritis menggenapkan pemahaman perlu dikemukakan mengenai pergeseran pengetahuan masyarakat mengenai obat tradisional ibu nifas, perkembangan zaman, dan persentuhan antara tradisi modern atau budaya menunjukkan ada ketidakberkesinambungan sosialisasi nilai leluhur atau orang tua kepada generasi perempuan muda menyebabkan sebagian ibu muda yang hamil atau nifas jadi kurang memahami ramuan tradisional, menunjukkan adanya silang informasi dan kesadaran pada masyarakat tradisional ke modern karena dianggap kurang sesuai dengan kaidah. Baik, terima kasih. Cukup sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang baik dan kekeliruan dalam pembahasan, saya mewakili rekan-rekan saya meminta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampun kami, yaitu Ibu Juwita Desri Ayu, STR Kep MKep, dan kepada penyimak materi ini semoga bermanfaat. Kami turut undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.